Setiap tahun, di bulan yang sama, selalu ada kecelakaan dan meninggal di tempat. Ada apa dan mengapa? Simak cerita selengkapnya. Namaku Sastro. Sudah hampir 3 tahun aku bekerja di sebuah pabrik di daerah Serang, Banten. Pabrik ini besar, dengan bangunan tua yang terlihat sudah berdiri puluhan tahun. Dari luar, tempat ini tampak seperti pabrik biasa, deretan mesin, pekerja yang keluar masuk, dan suara bising yang tak pernah berhenti. Tapi, bagiku, ada sesuatu yang tidak pernah terasa benar. Sejak pertama kali aku menginjakkan kaki di sana, awalnya aku tidak terlalu memikirkan apapun. Aku hanya seorang pekerja yang butuh penghasilan, tinggal di kos kecil di kampung dekat pabrik, hidup sederhana, dan bekerja dari pagi hingga sore, kadang sampai malam. Semua berjalan normal, sampai aku mulai menyadari satu hal yang sulit dijelaskan. Setiap tahun, selalu ada yang meninggal. Bukan karena sakit, bukan karena usia, tapi karena kecelakaan kerja yang aneh. Pertama kali aku mendengarnya, aku menganggap itu hanya kebetulan. Mungkin memang ada kelalaian, atau nasib buruk. Tapi setelah 2 tahun bercerit-cerit, melihat sendiri kejadian itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Yang paling membuat bulu kuduku merinding adalah, semua kejadian itu selalu terjadi di bulan yang sama. Bulan Juli, tahun pertamaku bekerja. Seorang karyawan bernama Dani meninggal. Ia tertimpa mesin yang tiba-tiba jatuh. Padahal mesin itu sudah lama terpasang dan tidak pernah bermasalah sebelumnya. Semua orang bilang itu kecelakaan murni. Tahun berikutnya, kejadian serupa terulang. Kali ini seorang pekerja bagian gudang ditemukan tewas setelah tertimpa tumpukan barang. Aneh ya, barang itu tersusun rapi sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda akan roboh. Dan sekarang, Juli kembali datang. Sejak awal bulan, suasana pabrik terasa berbeda. Entah kenapa, udara di dalam ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa rekan kerjaku mulai berbicara pelen-pelen tentang hal yang sama. "Lu ngerasa nggak, Stro?" tanya Dedi suatu sore saat kami sedang istirahat. "Ngerasa apa?" jawabku, pura-pura tidak peduli. "Ini bulan sial itu lagi." Aku hanya diam. Tapi dalam hati, aku mengiyakan. Hari demi hari, berjalan dengan perasaan tidak tenang. Setiap suara mesin yang berdentum terdengar lebih keras dari biasanya. Setiap langkah kaki di lorong pabrik terasa menggema lebih panjang. Dan lalu, kejadian itu terjadi lagi. Suatu siang, saat jam kerja sedang sibuk-sibuknya, terdengar suara keras dari arah area produksi. Disusul teriakan orang-orang yang panik. Aku berlari ke arah sumber suara. Banyak pekerja sudah berkumpul di sana. Di tengah kerumunan itu, aku melihat seseorang tergeletak tak bergerak. Tubuhnya tertimpa bagian mesin yang entah bagaimana bisa terlepas. Darah terlihat mengalir di lantai. Namanya Rudi. Aku kenal dia. Kami sering makan bersama di kantin. Hari itu, dia meninggal. Suasana pabrik langsung berubah sunyi. Mesin dimatikan. Semua pekerja dipulangkan lebih cepat. Tapi sebelum pulang, seperti yang sudah-sudah, pihak perusahaan mengumumkan sesuatu. Keluarga korban akan mendapatkan santunan, dan seluruh karyawan mendapatkan bonus tambahan. Beberapa orang terlihat bersyukur, tapi banyak juga yang hanya diam, termasuk aku. Karena entah kenapa, bonus itu terasa seperti bayaran atas sesuatu yang tidak ingin kupahami. Malam harinya, aku kembali ke kos dengan pikiran kacau. Aku tidak langsung tidur. Perutku lapar. Jadi aku memutuskan keluar, mencari makan di warung dekat jalan. Warung itu sederhana, hanya beberapa meja kayu dan lampu temaram yang menggantung di atas. Aku duduk di sudut, memesan nasi dan lauk seadanya. Saat aku sedang makan, seorang bapak tua datang dan duduk tidak jauh dariku. Wajahnya terlihat lelah, dengan garis-garis usia yang jelas. Pakaiannya sederhana, tapi sorot matanya tajam. Awalnya, aku tidak memperhatikannya. Sampai tiba-tiba ia berbicara. "Kamu kerja di pabrik itu, ya?" Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya Pak." Bapak itu tersenyum tipis.
Senyum yang tidak benar-benar terlihat seperti senyum. Masih bertahan sampai sekarang. Berarti, kamu belum lihat semuanya. Aku mulai merasa tidak nyaman. Maksudnya, Pak? Ia tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar, ke arah jalan yang gelap di depan warung. Saya dulu kerja di sana, katanya pelan. Jadi, satpam. Aku menegakkan badan. Entah kenapa, rasa penasaranku muncul. Kenapa berhenti, Pak? Ia menarik napas panjang. Karena saya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suasana tiba-tiba terasa lebih dingin. Angin malam berhembus pelan, membuat lampu warung bergoyang sedikit. Aku menelan ludah. Apa maksud Bapak? Ia menoleh kepadaku. Tatapannya kini lebih serius. Kamu sadar kan, tiap tahun selalu ada yang meninggal? Aku mengangguk. Itu bukan kecelakaan biasa. Lanjutnya. Itu sudah ditentukan. Jantungku berdetak lebih cepat. Ditentukan? Sama siapa? Bapak itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis lagi. Lalu berkata pelan. Kalau kamu tetap kerja di sana, suatu hari kamu akan tahu sendiri. Aku terdiam. Suasana di sekitarku terasa sunyi. Meski masih ada suara kendaraan yang lewat sesekali. Sebelum aku sempat bertanya lagi, Bapak itu berdiri. Nama saya Marta, katanya singkat. Kalau kamu mau dengar cerita lengkapnya, kita bisa lanjut lain kali. Ia berjalan pergi, meninggalkanku yang masih duduk terpaku. Malam itu, aku pulang dengan pikiran yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di pabrik itu, aku benar-benar merasa takut. Dan satu pertanyaan terus terngiang di kepalaku. Kalau ini bukan kecelakaan, lalu siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Sejak malam pertemuanku dengan Pak Marta, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Namanya terus terngiang di kepalaku. Cara dia berbicara, tatapannya, dan kalimat terakhirnya semuanya terasa seperti peringatan, bukan sekadar cerita. Kalau kamu tetap kerja di sana, suatu hari kamu akan tahu sendiri. Kalimat itu terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Hari berikutnya, di pabrik terasa lebih berat dari biasanya. Suasana masih diselimuti duka atas kematian Rudi. Beberapa pekerja terlihat murung, tapi sebagian lainnya mencoba bersikap biasa saja. Seolah kejadian itu hanya bagian dari risiko pekerjaan. Aku memperhatikan sekeliling. Mesin-mesin tetap bekerja seperti biasa. Suara logam beradu, roda berputar, dan percikan api sesekali terlihat dari area produksi. Tapi entah kenapa, semua itu terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengawasi saat jam istirahat. Aku duduk bersama Dedi di sudut kantin. Lu kemarin lihat sendiri kan? Kata Dedi pelan. Aku mengangguk. Gila sih, tiap tahun pasti ada aja. Lanjutnya. Aku menatapnya. Lu gak ngerasa aneh? Dedi mengangkat bahu. Aneh sih, aneh. Tapi mau gimana lagi? Kita butuh kerjaan. Strow. Jawaban itu sederhana, tapi itulah kenyataan. Kami semua tahu ada yang tidak beres, tapi tidak ada yang berani mencari tahu lebih jauh. Sore harinya, sebelum pulang, pengumuman kembali terdengar melalui pengeras suara. Pihak manajemen menyampaikan belasungkawa, diikuti dengan kabar pembagian bonus tambahan. Sekali lagi, bonus. Aku melihat beberapa orang mulai tersenyum kecil. Bahkan, ada yang langsung membicarakan rencana menggunakan uang itu. Tapi bagiku, semakin sering bonus itu muncul, semakin terasa janggal. Seperti ada harga yang harus dibayar setiap tahunnya. Malamnya, aku tidak langsung kembali ke kos. Tanpa sadar, kakiku membawaku ke warung yang sama seperti malam sebelumnya. Warung kecil dengan lampu. Temaram itu terasa seperti tempat yang tepat untuk mencari jawaban. Aku duduk di tempat yang sama, memesan makanan yang sama. Tapi kali ini, pikiranku tidak fokus pada makanan. Aku menunggu, dan benar saja. Tidak lama kemudian, sosok itu muncul. Pak Marta, ia datang perlahan. Seperti sudah tahu aku akan ada di sana. Ia duduk di hadapanku tanpa banyak bicara. Kamu datang lagi, katanya pelan. Aku mengangguk. Saya
Mau dengar cerita Bapak? Pak Marta menatapku beberapa detik, seolah menilai keseriusanku. Cerita ini bukan untuk semua orang, katanya akhirnya. Kalau kamu tahu semuanya, kamu nggak akan bisa lihat tempat itu dengan cara yang sama lagi. Aku menarik napas dalam. Lebih baik tahu daripada terus dihantui rasa penasaran. Pak, ia tersenyum tipis. Baiklah, angin malam berhembus pelan. Suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Suasana warung mendadak terasa lebih sunyi, seolah dunia di sekitarku mengecil dan hanya menyisakan kami berdua. Pak Marta mulai bercerita. Dulu, pabrik itu hampir bangkrut, katanya pelan. Aku langsung fokus. Gaji karyawan telat berbulan-bulan, banyak yang resign. Setiap hari, ada saja orang datang buat nagih hutang. Aku bisa membayangkan suasana itu kacau, penuh tekanan, dan tanpa harapan. Bosnya, Basra, lanjutnya. Dia orangnya keras, tapi waktu itu, dia benar-benar terdesak. Nama itu terasa asing di telingaku. Selama ini, manajemen pabrik jarang sekali menyebut nama pemiliknya secara langsung. Utangnya banyak, kata Pak Marta. Ke bank, ke supplier, semua numpuk. Ia berhenti sejenak, lalu menatapku. Dan di saat itulah, dia mengambil keputusan yang salah. Aku menelan ludah. Keputusan apa, Pak? Pak Marta tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap meja di depannya, seolah sedang mengingat sesuatu yang tidak ingin diingat. Dia pergi, katanya akhirnya. Suatu malam, aku sedikit condong ke depan. Pergi kemana? Ke arah selatan Banten. Jawaban itu membuat bulu kuduku merinding. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dalam cara dia mengatakannya yang terasa berat. Dia nggak sendirian. Lanjut Pak Marta. Ada temannya, katanya sih, orang yang tahu jalan. Aku mulai mengingat cerita yang pernah kudengar dari orang-orang kampung tentang tempot-tempot di selatan, yang dianggap angker. Tentang ritual-ritual yang tidak semua orang berani lakukan, yang bawa mobil, sopirnya, kata Pak Marta lagi. Namanya Mardi. Nama itu terdengar biasa, tapi entah kenapa, ketika disebut, suasana di sekitarku terasa berubah. Perjalanan dimulai jam 8 malam. Lanjutnya, lewat jalan yang sepi, gelap, dan makin lama makin jauh dari pemukiman. Aku bisa membayangkan jalan itu sunyi, tanpa lampu, hanya diterangi cahaya mobil. Jam 1 malam, mereka sampai, katanya. Aku menahan napas. Dan disitulah semuanya dimulai. Aku menatap Pak Marta tanpa berkedip. Pak, sebenarnya apa yang dilakukan bos itu di sana? Pak Marta akhirnya menatapku kembali. Tatapannya kali ini berbeda, lebih dalam, lebih serius. Hal yang seharusnya tidak pernah dilakukan, katanya pelan. Angin malam tiba-tiba terasa lebih dingin. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Setelah malam itu, lanjutnya, hidup pabrik berubah. Berubah jadi lebih baik, tanyaku. Pak Marta mengangguk pelan. Orderan datang lagi. Uang mengalir. Pabrik bangkit. Seharusnya itu kabar baik. Tapi cara dia mengatakannya membuat semuanya terdengar salah. Terus, apa hubungannya dengan kematian tiap tahun itu, Pak? Pak Marta tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku lama, lalu berkata dengan suara rendah, karena setiap perjanjian, selalu ada yang harus dibayar. Aku terdiam. Suasana warung terasa semakin sunyi. Bahkan suara kendaraan yang tadi masih terdengar, kini seolah menghilang. Dan pembayaran itu, lanjutnya, tidak pernah berhenti. Aku merasakan tenggorokanku kering. Pak, maksudnya? Tumbal? Pak Marta tidak menjawab. Tapi diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Aku menunduk, pikiranku kacau. Semua kejadian di pabrik, semua kematian itu, tiba-tiba terasa masuk akal dengan cara yang menakutkan. Sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi, Pak Marta berdiri. Kita lanjut besok, katanya singkat. Pak, tunggu. Kalau kamu mau dengar cerita Mardi, datang lagi ke sini. Ia berjalan pergi, meninggalkanku dalam diam.
Aku tidak mengejarnya. Aku hanya duduk di sana, mencoba mencerna semuanya. Malam itu, untuk kedua kalinya, aku pulang dengan rasa takut yang semakin besar. Dan kini, aku mulai menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan. Mungkin semua ini memang bukan kebetulan. Dan mungkin semua sudah dimulai sejak malam perjalanan itu. Malam itu aku tidak langsung tidur. Cerita Pak Marta terus berputar di kepalaku. Tentang pabrik yang hampir bangkrut, tentang bos Basra yang pergi ke selatan, dan tentang satu kata yang tidak pernah ia ucapkan langsung, tapi terasa jelas maknanya. Perjanjian. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua itu mungkin hanya cerita lama yang dilebih-lebihkan. Tapi semakin aku mencoba melupakannya, semakin kuat rasa tidak enak itu muncul. Akhirnya, aku tertidur. Tapi tidak benar-benar istirahat, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku berdiri di depan pabrik. Tapi pabrik itu terlihat berbeda, lebih gelap, lebih tua, seperti bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Langit di atasnya kelabu, tanpa cahaya. Lalu aku mendengar suara, pelan, seperti bisikan. Awalnya tidak jelas, tapi lama-lama terdengar seperti banyak orang berbicara bersamaan. Aku mencoba mencari sumber suara itu, sampai tiba-tiba, Strow, aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Strow, suara itu lebih dekat sekarang. Aku mulai merasa takut. Strow, giliranmu. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhku. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Itu hanya mimpi, pikirku. Tapi, entah kenapa, terasa terlalu nyata. Pagi harinya, aku berangkat kerja dengan perasaan tidak nyaman. Sepanjang jalan, bayangan mimpi itu terus muncul di kepalaku. Saat sampai di pabrik, suasana terasa seperti biasa. Tapi sekarang, aku mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Setiap sudut terlihat lebih gelap. Setiap lorong terasa lebih panjang, dan setiap orang tampak seperti menyimpan sesuatu yang tidak diucapkan. Hari itu, aku tidak banyak bicara. Aku hanya bekerja, sambil terus memikirkan satu hal. Aku harus kembali ke warung itu malam ini. Aku harus mendengar cerita selanjutnya. Malam pun tiba. Tanpa ragu, aku langsung menuju warung yang sama. Langkahku terasa lebih cepat dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang menarikku ke sana. Dan seperti yang kuduga, Pak Marta sudah ada di sana. Ia duduk di tempat yang sama, seolah sudah menungguku. "Kamu datang lagi," katanya pelan. Aku langsung duduk di hadapannya. "Saya mau dengar cerita Mardi, Pak." Ia mengangguk pelan, seolah sudah siap melanjutkan. "Mardi, sopirnya bos Basra," katanya. "Dia orang yang paling tahu apa yang terjadi malam itu." Aku menelan ludah, bersiap mendengarkan. "Malam itu, mereka berangkat jam 8. Lanjut Pak Marta. "Awalnya perjalanan biasa saja. Jalan raya, lampu kota masih terlihat." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Tapi semakin jauh mereka pergi, jalan mulai berubah. Aku membayangkannya. Lampu mulai jarang, rumah-rumah makin sedikit, sampai akhirnya hanya gelap. Suasana warung terasa ikut berubah. Aku bahkan bisa membayangkan jalan itu dengan jelas di kepalaku. Mereka masuk ke daerah pegunungan," kata Pak Marta. "Jalan sempit, berkelok, kiri kanan hutan. Aku merasakan bulu kuduku merinding." Mardi cerita, sepanjang jalan itu, dia merasa nggak sendirian. "Nggak sendirian?" tanyaku. Pak Marta mengangguk, seperti ada yang ikut, tapi nggak kelihatan. Aku menelan ludah. Jam 1 malam, mereka sampai. Lanjutnya, "Di mana Pak?" "Tempat yang seharusnya nggak didatangi sembarang orang." Jawaban itu membuat suasana makin tegang. "Mardi disuruh berhenti," kata Pak Marta. "Bos Basra dan temannya turun dari mobil." Aku membayangkan dua sosok berjalan menjauh di tengah gelapnya hutan. Mereka masuk ke jalan setapak. Lanjutnya, kiri kanan pohon besar,
tinggi, rapat. Terus Mardi disuruh nunggu di mobil. Aku mengangguk pelan. Awalnya dia santai, kata Pak Marta. Tapi makin lama, suasana makin aneh. Ia menatapku dalam-dalam. Dia mulai dengar suara. Aku langsung menegang. Suara apa? Langkah kaki, jawabnya. Padahal dia sendirian. Aku merasakan napasku mulai tidak teratur. Bukan cuma itu, lanjut Pak Marta. Dia juga dengar suara tangisan. Tangisan. Kata itu langsung membuat pikiranku kembali ke pabrik suara-suara yang katanya sering didengar Pak Marta dulu. Dia coba lihat keluar mobil. Kata Pak Marta, tapi gelap. Nggak ada apa-apa. Aku menahan napas. Tapi suara itu makin dekat. Aku mengepalkan tangan tanpa sadar. Mardi mulai takut. Lanjutnya, dia kunci pintu mobil, nyalain lampu dalam. Terus, Pak Marta diam sejenak. Di kaca spion, dia lihat sesuatu. Jantungku berdegup keras. Apa, Pak? Bayangan. Aku merasakan tenggorokanku kering. Banyak, tambahnya. Seperti orang berdiri di belakang mobil. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Mardi nggak berani keluar. Kata Pak Marta, dia cuma bisa diam, nunggu, sampai subuh. Suasana terasa semakin dingin. Jam hampir 5 pagi. Bos Basra akhirnya kembali. Lanjutnya, aku menghela napas lega. Meski hanya dalam cerita, tapi ada yang beda. Aku langsung menatap Pak Marta. Bedanya apa, Pak? Ia menatapku lama sebelum menjawab. Wajahnya, aku terdiam. Pucat. Lanjutnya, matanya kosong. Seperti orang yang bukan dirinya lagi. Aku merasakan sesuatu menekan dadaku. Temannya juga sama, kata Pak Marta. Mereka nggak banyak bicara, langsung masuk mobil. Aku mencoba membayangkan suasana di dalam mobil itu, sunyi, tegang, dan penuh sesuatu yang tidak terlihat. Mereka pulang, kata Pak Marta. Sepanjang jalan, nggak ada yang bicara. Aku menarik napas dalam, dan Mardi merasa sesuatu ikut bersama mereka. Kalimat itu membuat tubuhku merinding. Pak, suaraku pelan. Maksudnya, ikut kemana? Pak Marta menatapku tajam. Kembali ke pabrik. Aku membeku, seolah semua potongan cerita mulai tersambung. Perjalanan itu bukan sekadar perjalanan. Dan apapun yang terjadi di sana, tidak pernah banner-banner ditinggalkan. Aku menatap meja di depanku, mencoba mencerna semuanya. Lalu perlahan aku bertanya, terus, apa yang terjadi sama Mardi setelah itu? Pak Marta menarik napas panjang. Besok aku ceritakan, katanya. Aku mengangkat kepala. Pak, jangan berhenti di sini. Terkadang, potongnya pelan. Lebih baik kamu tidak tahu semuanya sekaligus. Ia berdiri, bersiap pergi. Tapi satu hal yang pasti, aku menatapnya. Apapun yang mereka bawa pulang malam itu, masih ada sampai sekarang. Ia berjalan pergi, meninggalkanku lagi dalam diam. Malam itu, aku duduk lebih lama dari biasanya. Pikiranku penuh, dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa bahwa pabrik itu bukan sekadar tempat kerja, tapi sesuatu yang hidup. Malam setelah mendengar cerita tentang perjalanan Bos Basra dan Mardi, aku pulang dengan langkah lebih lambat dari biasanya. Jalan menuju kos terasa lebih sepi, lebih gelap, seolah lampu-lampu yang biasanya menerangi jalan sengaja meredup. Pikiranku dipenuhi satu hal. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu? Dan yang lebih mengganggu, apa yang mereka bawa pulang? Aku masuk ke kamar kos, mengunci pintu, lalu duduk di tepi ranjang. Untuk beberapa saat, aku hanya diam, tidak menyalakan televisi, tidak membuka ponsel, hanya mendengarkan suara malam yang entah kenapa terasa berbeda. Sunyi, tapi seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik kesunyian itu. Akhirnya aku mencoba tidur. Tapi lagi-lagi, tidurku tidak tenang. Aku kembali bermimpi. Kali ini aku berada di dalam mobil, gelap, hanya ada suara mesin mobil yang menyala pelan. Aku duduk di kursi sopir, tapi aku tahu, ini bukan aku, ini Mardi. Tanganku memegang setir, nafasku
Terasa berat. Aku mencoba melihat ke depan, tapi jalan hanya terlihat sejauh cahaya lampu mobil. Lalu, tok, tok, tok. Suara itu terdengar dari belakang mobil. Aku membeku. Perlahan, aku melihat ke kaca spion. Dan di sana ada sosok, tidak jelas wajahnya. Hanya bayangan hitam berdiri di tengah jalan, lalu satu lagi muncul. Dan satu lagi, sampai akhirnya. Banyak. Mereka diam, menatap ke arah mobil, lalu bersamaan. Mereka bergerak mendekat. Aku mencoba menekan gas, tapi mobil tidak bergerak. Tok, 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 tok. Sekarang suara itu berasal dari jendela. Aku menoleh ke samping, seseorang berdiri tepat di luar kaca. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi aku tahu, satu hal ia sedang tersenyum. Aku tersentak bangun, napas terengah-engah, tubuhku basah oleh keringat. Aku langsung menyalakan lampu kamar, jam menunjukkan jam 2:47 dini hari. Aku menatap sekeliling. Kosanku kecil, sempit, tapi biasanya terasa cukup nyaman. Malam ini, tidak. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Seperti aku tidak sendirian. Aku cepat-cepat berdiri, membuka pintu, dan melihat keluar. Lorong, kos, sepi. Tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan itu masih ada. Akhirnya, aku menutup pintu lagi dan mencoba menenangkan diri. Itu cuma mimpi. Cuma mimpi. Gumamku pelan. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu itu bukan sekadar mimpi biasa. Hari berikutnya di pabrik, terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku terus memikirkan Mardi. Seolah mimpiku tadi malam adalah potongan dari apa yang benar-benar ia alami. Aku bekerja seperti biasa, tapi pikiranku tidak pernah benar-benar fokus. Setiap suara kecil membuatku menoleh. Setiap bayangan sekilas membuatku curiga. Saat sedang mengambil barang di gudang, aku sempat berhenti. Aku merasa seperti melihat sesuatu di ujung lorong. Bayangan cepat. Saat aku menoleh lagi, tidak ada apa-apa. Aku menggeleng, mencoba mengusir pikiran buruk. Tapi perasaan itu terus mengikuti, seperti ada yang mengawasi. Menunggu. Malamnya, aku kembali ke warung. Kali ini aku datang lebih cepat, duduk, menunggu, dan mencoba menenangkan diri. Tidak lama, Pak Marta datang. Ia langsung duduk di hadapanku, tanpa banyak basi-basi. "Kamu sudah mulai merasakannya ya?" katanya pelan. Aku terdiam. "Apa maksud Bapak?" Ia menatapku tajam. Mimpi, bayangan, perasaan diawasi. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. "Bapak tahu dari mana?" Ia tidak menjawab langsung. Karena dulu, saya juga merasakannya. Aku menelan ludah. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi sama Mardi?" Pak Marta menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Besoknya, setelah perjalanan itu, Mardi pulang ke rumah, katanya. Aku fokus mendengarkan. Dia sempat cerita ke saya, lanjutnya, tentang malam itu, tentang suara-suara, bayangan. Aku mengingat mimpiku. Semuanya terasa terlalu mirip. Awalnya saya pikir dia cuma kecapekan, kata Pak Marta. Tapi ternyata bukan itu. Ia berhenti sejenak. Malamnya, istrinya datang ke rumah saya. Aku menegang. Dia panik. Lanjutnya, katanya Mardi demam tinggi. Badannya panas, tapi dingin. Aku mengernyit. Maksudnya Pak, panas di dalam, tapi kulitnya dingin seperti es. Jawabnya pelan. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Saya langsung ke rumahnya, kata Pak Marta. Dan waktu saya lihat, dia memang sudah nggak seperti orang sakit biasa. Seperti apa? Pak Marta menatapku dalam-dalam. Matanya kosong. Aku menelan ludah. Dia seperti melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Lanjutnya, aku terdiam. Dia terus mengigau. Kata Pak Marta, ngomong sendiri, bilang kalau mereka masih ada. Masih ikut. Aku merasakan napasku tertahan. Siapa mereka, Pak? Pak Marta menggeleng pelan.
Itu yang tidak pernah jelas. Suasana warung terasa semakin dingin. Kami mau bawa dia ke rumah sakit. Lanjutnya, sudah panggil mobil. Aku menggenggam tanganku sendiri. Tapi sebelum sempat dibawa, ia berhenti. Aku menatapnya, menunggu. Mardi meninggal. Aku membeku. Begitu saja, tanyaku pelan. Pak Marta mengangguk. Tanpa sebab yang jelas, aku merasakan sesuatu di dadaku. Berat, dan itu baru awalnya, katanya. Aku mengangkat kepala. Maksudnya, Pak Marta menatapku dengan ekspresi serius. Setelah itu, semuanya berubah. Angin malam kembali berhembus, membuat lampu warung bergoyang pelan. Pabrik yang hampir bangkrut, tiba-tiba bangkit. Lanjutnya, orderan datang, uang mengalir. Seharusnya itu kabar baik. Tapi, aku sudah tahu, ada sesuatu di balik itu. Bos Basra berhasil menyelamatkan perusahaannya, kata Pak Marta. Aku menatapnya. Dengan cara itu, ia tidak menjawab langsung. Tapi setiap perjanjian, pasti ada harga, katanya pelan. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Dan harga itu mulai dibayar. Aku langsung teringat kejadian di pabrik. Kematian demi kematian. Setiap tahun. Di bulan yang sama. Pak, suaraku hampir berbisik. Maksud, Bapak, semua kematian itu, Pak Marta mengangguk pelan. Bukan kebetulan. Aku terdiam. Pikiranku kosong sejenak. Semua potongan cerita kini mulai menyatu. Perjalanan ke selatan, kematian Mardi, pabrik yang bangkit, dan korban yang terus berjatuhan setiap tahun. Aku menatap Pak Marta dengan wajah tegang. Pak, kalau begitu, kapan semuanya akan berhenti? Ia menatapku lama, lalu berkata dengan suara rendah. Kalau perjanjiannya dihentikan, ia berhenti sejenak. Atau, kalau tidak ada lagi yang bisa dibayar, aku merasakan dingin menjalar di seluruh tubuhku. Dan selama itu belum terjadi, ia menatap lurus ke mataku. Pabrik itu akan terus meminta. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bahwa aku bukan hanya bekerja di tempat berbahaya tapi di tempat yang meminta korban. Malam itu aku pulang dari warung dengan langkah gontai. Cerita Pak Marta tentang kematian Mardi masih membekas kuat di pikiranku. Semua terasa semakin jelas dan semakin mengerikan jika benar semua kematian di pabrik itu adalah bagian dari sebuah perjanjian. Berarti selama ini kami semua bekerja di tempat yang bukan hanya mencari keuntungan tapi juga korban. Aku masuk ke kamar kos dan langsung mengunci pintu. Kali ini aku tidak mencoba menenangkan diri dengan apapun. Aku hanya duduk di ranjang, menatap lantai, mencoba mencerna semuanya. Namun satu hal terus mengganggu pikiranku. Kenapa aku? Kenapa aku yang harus mendengar semua cerita ini? Kenapa bukan orang lain? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Sampai akhirnya, rasa lelah mengalahkan segalanya. Aku berbaring, memejamkan mata, dan perlahan tertidur. Dan seperti malam-malam sebelumnya, mimpi itu datang lagi. Aku berada di sebuah rumah sederhana, dengan dinding kayu dan lampu redup. Aku berdiri di ruang tengah. Merasa asing, tapi sekaligus familiar. Tiba-tiba aku mendengar suara tangisan. Pelan, tapi jelas. Aku mengikuti suara itu ke sebuah kamar. Pintu terbuka sedikit. Saat aku mendorongnya, aku melihat seorang wanita duduk di samping ranjang, menangis. Di atas ranjang itu, ada seseorang terbaring. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan saat aku melihat lebih dekat, aku mengenalinya. Mardi, aku ingin mundur, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, Mardi membuka matanya. Perlahan, matanya langsung menatap ke arahku. Aku membeku. Ia tidak bangun. Tubuhnya tetap diam, tapi matanya mengikuti setiap gerakanku. Lalu bibirnya bergerak, pelan, pergi. Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Pergi, sebelum terlambat. Aku mencoba bicara, tapi tidak bisa.
Tolong, lanjutnya. Jangan biarkan. Mereka, kalimatnya terhenti. Tiba-tiba wajahnya berubah, matanya melebar, seolah melihat sesuatu di belakangku. Dan dalam sekejap, lampu mati. Gelap total. Aku merasakan sesuatu sangat dekat di belakangku. Napas dingin menyentuh tengkukku. Aku ingin berteriak dan aku terbangun. Aku langsung duduk dengan napas tersengal. Kamar gelap, hanya cahaya dari luar yang sedikit masuk lewat jendela. Jantungku berdegup kencang. Aku meraba wajahku, basah oleh keringat. Jam menunjukkan pukul 03,12. Aku menyalakan lampu. Kamar terlihat normal. Tapi rasa takut itu masih ada. Aku menatap pintu. Untuk sesaat, aku benar-benar yakin bahwa sesuatu ada di luar sana. Menunggu. Aku tidak tidur lagi malam itu. Keesokan harinya, di pabrik, aku benar-benar tidak bisa fokus. Bayangan wajah Mardi dalam mimpiku terus muncul. Cara dia menatapku. Cara dia memperingatkanku. Pergi sebelum terlambat. Kalimat itu terus terngiang. Saat sedang bekerja di area produksi, aku sempat berhenti. Aku merasa seseorang memanggil namaku. Stroh, aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Beberapa rekan kerja sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan itu tidak hilang. Malah semakin kuat. Seolah sesuatu memang sedang mencoba berkomunikasi denganku. Sore harinya, aku duduk sendiri di belakang pabrik. Tempat itu jarang dilewati orang. Biasanya aku ke sana kalau ingin menenangkan pikiran. Tapi hari itu, tidak ada yang benar-benar bisa menenangkan. Aku menatap bangunan pabrik yang menjulang di depanku. Dari luar, terlihat biasa. Tapi sekarang, aku tahu, di dalamnya ada sesuatu yang tidak terlihat. Dan sesuatu itu tidak pernah pergi. Stroh, aku tersentak. Kali ini jelas. Suara itu nyata. Aku langsung berdiri dan menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku mundur selangkah. Jantungku berdetak kencang. Stroh, suara itu lagi. Lebih pelan. Lebih dekat. Aku mulai panik. Tanpa pikir panjang, aku langsung keluar dari area belakang itu dan kembali ke dalam pabrik. Aku tidak berani menoleh lagi. Malamnya, seperti sudah menjadi kebiasaan, aku kembali ke warung. Kali ini, aku datang dengan perasaan yang jauh lebih kacau. Pak Marta sudah ada di sana. Begitu aku duduk, ia langsung menatapku. Kamu sudah bertemu dia? Ya, aku terdiam. Siapa, Pak? Mardi. Jawabnya tenang. Jantungku langsung berdegup keras. Bapak tahu? Ia mengangguk pelan. Dia sering datang ke orang-orang yang mulai terhubung. Aku menelan ludah. Terhubung dengan apa? Apa? Pak Marta tidak langsung menjawab. Dengan perjanjian itu, katanya akhirnya. Aku merasakan dingin menjalar di tubuhku. Dia bilang saya harus pergi. Kataku pelan. Sebelum terlambat, Pak Marta menatapku dalam. Dan kamu harus dengarkan itu. Aku terdiam. Tapi, saya butuh kerjaan, Pak. Kataku lemah. Ia menghela napas. Itulah masalahnya. Katanya, semua orang tahu ada yang salah. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa pergi. Aku menunduk. Itu benar. Kebutuhan hidup membuat kami semua bertahan. Meski tahu risikonya. Pak, aku menatapnya lagi. Sebenarnya, apa yang diminta dalam perjanjian itu? Pak Marta diam beberapa saat. Lalu ia berkata pelan. Nyawa, aku menahan napas. Setiap tahun, 1. Lanjutnya. Aku merasakan jantungku seperti berhenti sesaat. 1 nyawa, untuk menjaga semuanya, tetap berjalan. Aku tidak bisa berkata, apa-apa. Semua terasa terlalu nyata sekarang. Dan kalau tidak ada yang jatuh secara alami, tambahnya, maka akan diambil. Aku mengepalkan tangan. Pak, berarti kita semua. Ia mengangguk pelan.
berpotensi jadi korban. Suasana kembali sunyi. Hanya suara angin malam yang terdengar. Aku menatap meja, pikiranku kosong. Lalu perlahan, aku bertanya, "Pak, apa pernah ada yang selamat?" Yang keluar dari tempat itu, Pak Marta menatapku lama. "Ada," katanya. Aku langsung menoleh. "Siapa?" Ia menarik napas panjang. "Saya." Aku terdiam. Tapi tidak semua seberuntung itu. Lanjutnya, aku menelan ludah. "Dan sekarang," katanya, pelan, "kamu sudah mulai dilihat." Aku merasakan tubuhku dingin. Dilihat oleh siapa? Pak Marta tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Mereka yang menunggu." Aku menunduk. Rasa takut itu kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Kesadaran bahwa ini bukan sekadar cerita, ini nyata. Dan aku sudah masuk terlalu jauh. Malam itu, aku pulang dengan satu hal yang terus terngiang di kepalaku. Jika setiap tahun harus ada satu korban, lalu siapa yang akan dipilih berikutnya? Sejak malam itu, semuanya berubah. Aku tidak lagi bisa melihat pabrik sebagai tempat kerja biasa. Setiap langkah yang kuambil di dalamnya terasa seperti berjalan di tempat yang menyimpan sesuatu-sesuatu yang tidak terlihat, tapi selalu ada. Dan yang paling mengganggu, perasaan bahwa aku sedang diperhatikan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku mulai sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Mardi muncul. Tatapannya yang kosong, suaranya yang serak, pergi sebelum terlambat. Aku ingin mendengarkan. Sungguh. Tapi kenyataan selalu menarikku kembali. Aku butuh pekerjaan. Aku butuh uang dan pabrik itu. Satu-satunya yang bisa kuandalkan saat ini. Suatu malam, aku mendapat giliran lembur. Biasanya aku tidak masalah dengan lembur. Bahkan aku sering mengambilnya untuk tambahan uang. Tapi, kali ini rasanya berbeda. Langit sudah gelap. Ketika sebagian besar karyawan pulang, area pabrik perlahan menjadi sepi. Hanya beberapa orang yang tersisa, termasuk aku. Lampu-lampu neon di dalam ruangan menyala redup. Bayangan mesin-mesin besar terlihat memanjang di lantai. Aku bekerja di bagian produksi. Tapi malam itu, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Terlalu sunyi. Hanya suara mesin yang sesekali berdengung, lalu kembali hening. Sekitar pukul 11 malam, aku mulai merasa tidak nyaman. Seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Aku mencoba mengabaikannya, fokus pada pekerjaan. Tapi perasaan itu tidak hilang. Malah semakin kuat. Lalu, aku mendengarnya. Suara pelan. Seperti seseorang sedang menangis. Aku langsung berhenti, menahan napas, mencoba memastikan, dan suara itu terdengar lagi. Tangisan, lirih, penuh rasa sakit. Aku menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, beberapa rekan kerja yang tadi masih terlihat. Entah sejak kapan sudah tidak ada di area itu. Aku berdiri perlahan. Jantungku mulai berdegup kencang. Suara itu datang dari arah lorong belakang. Lorong yang jarang dipakai. Aku tahu aku seharusnya pergi. Tapi entah kenapa, kakiku malah melangkah ke arah suara itu. Lorong itu gelap, hanya satu lampu di ujung yang berkedip. Pelan, udara terasa lebih dingin. Aku berjalan perlahan. Setiap langkah terasa berat, dan suara tangisan itu semakin jelas, semakin dekat. Aku berhenti di tengah lorong. "Siapa?" Suaraku pelan. Tidak ada jawaban. Hanya tangisan itu yang kini terdengar seperti tepat di depanku. Aku menelan ludah. Lalu, lampu di ujung lorong berkedip lebih cepat. Dan dalam sekejap mati, gelap, total. Aku membeku. Napas terasa berat. Aku tidak berani bergerak. Dan di tengah kegelapan itu, aku merasakan sesuatu. Sangat dekat. Di depan. Atau mungkin di belakangku. Aku tidak tahu. Yang jelas, aku tidak sendirian. Stroh, suara itu terdengar pelan. Sangat dekat. Aku langsung menegang. Aku kenal suara itu. Mardi. Stroh, aku.
ingin menjawab, tapi suaraku tidak keluar. Pergi, bisikan itu terdengar di telingaku. Sekarang, aku mundur selangkah. Tanganku gemetar. Terlambat, suara lain tiba-tiba muncul. Bukan Mardi. Lebih berat, lebih dalam, dan bukan hanya satu. Banyak, seperti banyak orang berbicara bersamaan. Aku merasakan dingin, menjalar ke seluruh tubuh, tiba-tiba lampu menyala kembali. Aku tersentak. Lorong itu kosong, tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, hanya aku, berdiri sendirian. Aku langsung berbalik dan berlari. Tidak peduli apapun. Aku keluar dari lorong itu secepat mungkin. Setelah itu, aku tidak kembali bekerja. Aku duduk di area depan, mencoba menenangkan diri, tangan masih gemetar, napas belum stabil, dan pikiranku kacau. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu nyata, atau aku mulai kehilangan akal? Pagi harinya, aku langsung menemui Pak Marta. Aku tidak peduli lagi soal menunggu malam atau tidak, aku harus bicara dengannya. Untungnya, aku menemukannya di sekitar warung, sedang duduk sendiri. Pak, aku menghampirinya. Ia menatapku. Sekali lihat, ia langsung tahu, kamu sudah dengar suara itu. Katanya pelan. Aku mengangguk cepat. Di pabrik, tadi malam, saya dengar tangisan, terus suara Mardi, dan aku tidak bisa melanjutkan. Pak Marta menghela napas panjang. Saya dulu juga begitu, katanya. Aku menatapnya. Pak, itu apa sebenarnya? Ia menatap kosong ke depan. Itu mereka. Mereka siapa? Ia menoleh padaku. Yang tidak pernah pergi. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Setiap korban tidak benar-benar hilang. Lanjutnya. Mereka tetap di sana. Aku membeku. Dan semakin kamu terhubung, katanya, pelan, semakin jelas kamu bisa merasakan mereka. Aku menelan ludah. Pak, saya takut. Ia mengangguk. Wajar, aku duduk di depannya. Pak, apa yang harus saya lakukan? Ia diam cukup lama, seolah memikirkan sesuatu yang berat. Lalu akhirnya berkata, berhenti. Aku terdiam. Keluar dari pabrik itu. Lanjutnya, secepat mungkin, aku menggeleng pelan. Tidak semudah itu, Pak. Ia menatapku tajam. Lebih sulit kalau kamu tetap di sana. Aku tidak bisa menjawab. Karena aku tahu, dia benar. Pak Marta berdiri perlahan. Saya dulu juga sering jaga malam, katanya. Dan setiap malam, suara itu selalu ada. Aku mendengarkan dengan serius. Awalnya hanya tangisan. Lanjutnya, lama-lama, suara minta tolong. Aku merasakan bulu kudukku berdiri. Dan suatu malam, katanya, pelan. Saya melihatnya, aku menatapnya. Apa-apa? Ia menarik napas dalam. Orang-orang itu, jantungku berdegup kencang. Mereka berdiri di dalam pabrik. Lanjutnya, diam, menatap. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dan saya tahu, katanya, saya harus pergi sebelum jadi salah satu dari mereka. Suasana hening, angin pagi berhembus pelan. Aku menunduk. Pikiranku penuh. Sebelum pergi, Pak Marta menepuk bahuku. Kamu masih punya waktu. Stroh, katanya. Aku mengangkat kepala. Gunakan itu. Ia berjalan pergi. Meninggalkanku lagi. Hari itu, aku tidak masuk kerja. Aku hanya duduk di kamar kos diam. Memikirkan semuanya. Cerita Pak Marta, mimpi tentang Mardi, suara tangisan di pabrik. Dan satu hal yang semakin jelas, aku tidak aman di sana. Tapi di sisi lain, aku belum siap kehilangan pekerjaan itu. Aku terjebak di antara kebutuhan dan ketakutan. Dan di tengah semua itu, satu hal terus menghantuiku. Jika aku tetap bertahan, apakah aku akan menjadi salah satu dari mereka? Aku tidak masuk kerja selama 2 hari. Alasannya sederhana, sakit. Tapi sebenarnya, aku hanya tidak sanggup kembali ke tempat itu. Bayangan lorong gelap, suara tangisan, dan bisikan Mardi
masih terlalu nyata di kepalaku. Namun kenyataan tetap menekan. Uang kos harus dibayar, makan harus jalan, dan tidak ada tempat lain untukku saat ini. Pada hari ketiga, aku akhirnya kembali. Pabrik itu masih sama. Bangunan tua, suara mesin, aktivitas pekerja yang terlihat normal. Tapi sekarang aku tahu semua itu hanya lapisan luar. Di baliknya, ada sesuatu yang menunggu. Aku berjalan melewati gerbang dengan langkah ragu. Beberapa rekan kerja menyapaku seperti biasa. "Udah sembuh, Stro?" tanya Dedi. Aku mengangguk pelan. "Lumayan," ia tertawa kecil. "Pas banget lu balik, bulan ini makin serem." Aku menatapnya. "Maksud lu?" Dedi mendekat sedikit. Suaranya diturunkan. Katanya, "Udah mulai ada tanda-tanda lagi." Jantungku langsung berdegup lebih cepat. "Tanda apa?" Ia menggeleng. "Nggak jelas. Tapi, orang gudang bilang, malam-malam sering dengar suara." Aku langsung teringat pengalaman sendiri. "Dan katanya," lanjut Dedi, "tahun ini belum ada korban." Aku terdiam. Kalimat itu terasa seperti ancaman. Hari itu, aku bekerja dengan perasaan yang jauh lebih berat. Setiap langkah terasa seperti mendekati sesuatu yang tidak bisa kuhindari. Bulan Juli belum selesai, dan itu belum mengambil korban. Malam harinya, aku kembali lembur. Bukan karena ingin, tapi karena harus. Beberapa orang juga lembur, tapi suasana terasa berbeda. Lebih tegang, lebih sunyi. Seolah semua orang diam-diam menunggu sesuatu. Sekitar pukul 10 malam, listrik sempat padam sesaat. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat suasana berubah drastis. Saat lampu menyala kembali, aku merasa ada yang berbeda. Udara menjadi lebih dingin. Dan entah kenapa, aku yakin mereka sudah mulai bergerak. Aku mencoba tetap bekerja, tapi pikiranku tidak bisa fokus. Sampai akhirnya, aku mendengar suara itu lagi. Tangisan. Kali ini, lebih jelas, lebih dekat. Dan bukan hanya satu. Banyak. Aku langsung berhenti. Tubuhku kaku. Suara itu datang dari berbagai arah, seolah seluruh pabrik dipenuhi oleh tangisan. "Stro." Bisikan itu muncul lagi. Aku menutup mata sejenak, berusaha menguatkan diri. "Stro, pergi. Itu Mardi." Aku tahu itu. Aku membuka mata, dan untuk pertama kalinya, aku melihat mereka. Di ujung ruangan, beberapa sosok berdiri. Diam, tidak bergerak. Wajah mereka pucat. Tubuh mereka kaku. Seperti orang yang sudah tidak hidup. Aku mundur selangkah. Jantungku hampir meledak. Dan perlahan, mereka mulai mendekat. Bukan kami. Salah satu dari mereka berbisik. Suaranya lirih. "Bukan kami yang memilih." Aku tidak bisa bergerak. Kakiku seperti terpaku di lantai. Setiap tahun, suara lain menyambung. Harus ada satu. Tangisan semakin keras. Ruangan terasa semakin sempit. Lalu, semua suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Total. Dan di tengah kesunyian itu, aku melihat satu sosok berdiri lebih dekat dariku. Berbeda dari yang lain. Wajahnya lebih jelas, dan aku mengenalnya. Rudi. Ia menatapku. Tidak marah. Tidak menyeramkan. Tapi kosong. "Maaf," katanya pelan. Aku menahan napas. Ini bukan pilihan kami. Aku ingin lari. Tapi tidak bisa. Tubuhku tidak bergerak. Lalu, dari belakang mereka, muncul satu sosok lagi. Lebih gelap. Lebih tinggi. Tidak jelas bentuknya. Tapi kehadirannya menekan, berat, dan menakutkan. Aku tahu, itulah yang meminta. Sosok itu tidak berbicara. Tapi, aku bisa merasakannya. Ia memilih, menilai, menentukan, dan perlahan. Aku merasakan sesuatu menarikku. Bukan secara fisik, tapi seperti ada yang menarik jiwaku. "Stro." Tiba-tiba terdengar suara keras, nyata.
Aku tersentak. Semuanya hilang. Aku terjatuh ke lantai. Napas terengah-engah. Lampu menyala. Normal, ruangan kembali seperti biasa. Di depanku, Dedi berdiri. Wajahnya panik. "Lu kenapa?" "Stroke." Aku menatapnya. Masih belum sepenuhnya sadar. Gue lihat, aku tidak bisa melanjutkan. "Lu pingsan tadi," kata Dedi, tiba-tiba jatuh. Aku menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bayangan. Tidak ada tangisan. Tapi aku tahu, itu bukan halusinasi. Malam itu, aku langsung pulang. Tanpa berpikir panjang, aku mengemasi barang-barangku. Di kos, tidak banyak. Hanya yang penting, aku ingat kata-kata Pak Marta, kamu masih punya waktu. Dan malam itu, aku memilih pergi. Sebelum fajar, aku sudah berada di luar kampung. Meninggalkan pabrik itu. Meninggalkan semua yang ada di sana. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar ada kecelakaan di pabrik. Seorang pekerja meninggal. Bulan Juli sudah dibayar. Aku membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Nama korban itu bukan aku. Aku menutup mata, menghela napas panjang. Aku selamat. Tapi sejak hari itu, aku tahu satu hal yang tidak akan pernah hilang dari hidupku. Tempat itu masih ada. Perjanjian itu masih berjalan. Dan setiap tahun akan selalu ada satu nama yang dipilih. Tamat. Jangan lupa like dan komen, serta subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah horor terbaru setiap minggunya.